alhamdulillah dengan ngojek itu, saya lah pengojek pertama dengan daeng di kampus baru. Pernah saya tidak punya makanan, 1 minggu saya itu hanya makan kangkung. Tapi alhamdulillah itu menjadi motivasi saya, sampai hari ini saya lihatkan bahwa kita pasti bisa. Jangan pernah kita menyerah dengan bahwa karena kita miskin, baru kita tidak bisa berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan, saya Jurni, pemilik salah satu perusahaan yang coba belajar di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman yang ada di Sutra khususnya. Mungkin cerita ini bisa menjadi satu motivasi buat teman-teman yang ada di Sutra yang lagi pengen mungkin secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk dalam berbisnis, tetapi dengan cerita ini semoga teman-teman yang pengen berbisnis bisa menjadi pengusaha yang luar biasa. Jadi gini, terima kasih bahwa posisi saya adalah mungkin sama dengan teman-teman yang hari ini ada di desa. Sebagai seorang anak petani yang hidupnya tinggal di kebun, saya pikir ini adalah suatu cerita yang hampir semua masyarakat di Sutra mengalami. Ya. Cerita ini adalah bukan suatu cerita yang baru di hadapan keluarga kita, karena posisi orang tua saya itu sangat merasakan dengan kondisi apa yang dimiliki oleh teman-teman yang hari ini mungkin lagi kuliah, teman-teman hari ini lagi berjuang untuk mencari nafkah, dan itu sama dengan yang saya alami pada saat itu, bahwa saya lahir dari anak petani, saya coba masuk kota Kendari tahun 94 ya, dengan posisi adalah membuang diri. Ya. Pada saat itu saya pingin, karena saya pada saat itu kan SMP saya, karena di kampung namanya kampung, tidak ada motivasi apa itu pendidikan, apa itu manfaat kita bersekolah, sehingga saya harus tinggalkan kampung. Ada keluarga saya memanggil, ya. Sehingga saya masuk SMP di Kendari tahun 94 itu, kemudian saya 96 saya masuk SMA, ya. SMP 94, SMA, kemudian saya kuliah tahun 99. Alhamdulillah saya selesai di Unhalu. Ini menarik juga ini buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin kuliah tapi tidak punya uang, orang tua tidak punya kemampuan. Ini adalah suatu contoh bahwa jika ada keinginan, maka jangan pernah dihentikan keinginan itu. Jangan pernah dipupus itu keinginan, karena yang membuat kita bisa sukses itu adalah motivasi. Adanya rasa percaya diri bahwa saya bisa. Nah, saya waktu kuliah sejak awal saya masuk, itu sebelum masuk saya ngojek. Ngojek pertama di kampus baru yang ciptakan adalah motor tempat tinggal. Motor tempat tinggal, tempat saya tinggal, saya pinjam, saya ngojek karena dia nganggur itu motor. Saya ngojek, alhamdulillah dengan ngojek itu, saya lah pengojek pertama dengan daeng di kampus baru. Dari situ menjadi ada biaya kuliah, kumpul-kumpul setiap hari. Alhamdulillah dari uang yang dikumpul itu, itulah yang saya pakai untuk mendaftar kuliah. Alhamdulillah karena saya bebas tes di Fakultas MIPA, karena Fakultas MIPA angkatan pertama, alhamdulillah jurusan kimia, disitulah saya mulai hidup. Nah, di semester 1 bayangkan, ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman mungkin yang nilainya masih drop, yang kuliah. Ini jangan menjadi satu niat itu bahwa kita tidak bisa, pasti bisa. Nah dari situ saya tinggalkan ojek, saya fokus belajar. Sambil saya belajar, sambil saya ini, sampai saya suatu hari pernah saya tidak punya makanan, 1 minggu saya itu hanya makan kangkung. Tapi alhamdulillah itu menjadi motivasi saya, sampai hari ini saya niatkan bahwa kita pasti bisa. Jangan pernah kita menyerah dengan bahwa karena kita miskin, baru kita tidak bisa berbuat. Ini motivasi saya. Dan semua orang yang dekat saya, saya sampaikan karena kita kadang pada posisi kita mengalami kesulitan, kita keluar dari masalah itu dengan melakukan hal yang jelek. Alhamdulillah saya tidak. Saya coba berjuang, saya coba kuliah dengan baik, walaupun pada saat itu saya di bawah standar saya punya IPK, saya coba kembalikan. Alhamdulillah saya juga berorganisasi, saya ketua tingkat, ketua LKMPS, sampai saya jadi ketua BEM. Alhamdulillah proses itu saya lewati seperti orang yang punya, seperti teman-teman saya yang punya orang tua yang punya kapasitas kemampuan. Dan dalam prosesnya, saya juga waktu di kuliah
memang bukan orang yang pintar sih. Karena masih ada teman-teman saya lebih pintar. Dan saya bukan berada pada posisi tengah anda. Mungkin saya posisi paling di bawah kayaknya daripada teman-teman saya. Tapi ingat bahwa pada posisi itu karena niat dan keinginan kita yang kuat, semangat kita yang kuat, mungkin bisa dicek kembali di Unhalu bahwa yang meletakkan medali Pimnas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional juara 1 di Unhalu itu kayaknya baru saya. Itu 2004. Itu kayaknya baru saya. Tuh. Alhamdulillah saya adalah medali emas dan itu diadakan di ST Telkom Bandung. Dan pertama kali saya naik pesawat pada saat itu. Di situ menjadi sejarah baru bahwa ada orang yang miskin bisa naik pesawat. Ya orang tua namanya tidak paham pendidikan, ya biasalah tuh. Artinya buat saya kalau orang tua pun kita cerita ini, mereka tidak memahami apa itu Pimnas, apa itu juara. Nah setelah selesai kuliah, karena memang saya kuliah itu hanya semester pertama saya bayar uang SPP. Setelah itu saya sudah beasiswa saya. Beasiswa sampai terakhir itu saya medali emas itu 6 bulan saya tidak bayar itu saya lanjutkan kepada adik saya. Jadi adik saya take over. Saya lapor ke rektorat bahwa bagaimana beasiswa saya, tuh. Bisa tidak di take over sama adik saya, tuh. Sehingga adik saya bisa angkat, saya kemudian sampai kuliah juga. Nah, dengan posisi ini, tuh, alhamdulillah setelah selesai menikah di tahun 2007, ya. Alhamdulillah di tahun 2007 saya menikah dan saya pernah kerja di Bank Dunia 1 tahun. Jadi dia namanya dulu PPIP. Saya tangani 8 desa. Jadi ada bantuan dari Bank Dunia kepada desa-desa di khususnya Sulawesi Tenggara. Saya tangani Buton Tengah. Dari situlah saya mengalami bahwa oh ternyata masyarakat ini seperti ini. Inilah kondisi masyarakat kita yang ada di Sutra bahwa sebenarnya potensi ada. Tetapi karena kita tidak mampu mengembangkan potensi itu, sehingga itu menjadi ilmu juga buat saya. Nah, setelah saya selesai di situ, kemudian pernah saya tinggal di Mawasangka, kembali, kemudian saya kembali ke Kendari. Ternyata saya harus kembali ke Kendari. Kalau mau besar itu tidak boleh kita di sana, harus dari Kendari. Nah, di Kendari, saya melihat peluang. Saya coba menggali peluang-peluang. Pada saat itu terbentuklah suatu pikiran saya bahwa di kampung saya itu adalah pinggir laut. Di sana, masyarakatnya belum memanfaatkan potensi laut. Sehingga dengan modal saya itu hari hanya 3 juta. Saya beli botol-botol yang di pemulung di Kendari sini. Botol itu di sana sangat berharga. Saya kumpul itu botol, saya beli. Saya muat di Damri, baru saya kirim di Mawasangka. Itulah menjadi modal saya untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk kita bisa memanfaatkan potensi alam kita. Untuk pelampung agar-agar. Ya. Jadi bisnis agar-agar waktu itu? Ya, jadi saya melihat potensi itu belum. Jadi setelah saya melihat agar-agar itu potensi ada, saya coba ajar mereka, ada sisa uang saya belikan tali mereka, bentuk koperasi kelompok di sana, saya coba motivasi. Dengan motivasi itu, alhamdulillah sampai sekarang itu sudah menjadi penghasilan utama di sana. Itu di kampus saya. Sampai sekarang masih jalan itu. Itu di kampus saya. Itu sejarah itu. Nah, setelah dia berhasil, ini ada hasil. Ini kalau dibiarkan, ini kasihan. Saya coba bangun komunikasi ke teman-teman jaringan saya. Karena saya pernah jadi direktur JUK, Jaringan Usaha Koperasi, tahun 2012. 2012? Ya. Jadi pada saat itu, momentum ini, saya punya jaringan. Komunikasi sehingga saya jual, pas saya coba komunikasi mereka, di awal bayangkan ya, saya mengambil resiko yang paling sangat berbahaya. Artinya saya, kalau seandainya pada saat itu, barang itu tidak dibayar, barang masyarakat saya kumpul dan saya bawa di Kendari, masukkan dalam kontainer, belum dibayar. Seandainya tidak dibayar, mungkin saya sampai hari ini di kampung saya, di garis saya. Ya, hasil dari petani tadi itu. Saya bawa di sini, saya muat di spill. Jadi saya muat di spill, itu barang itu saya larang dulu untuk diangkat. Harus dibayar dulu. Alhamdulillah saya spill itu, dia terima, nanti sudah masuk dananya baru diangkat. Disitulah mulai prosesnya bahwa saya berbisnis rumput laut. Jadi berbisnis itu, bayangkan, itu ratusan juta modalnya, tapi saya tidak pakai modal. Hanya modal dari masyarakat ini kepercayaan dan mereka juga melihat ketulusan saya. Saya bawa di sini dan yang tadinya harganya sekian naik harganya. Jadi harganya itu hari saya ingat 8.000 menjadi 9.000. Artinya ada rasa masyarakat keyakinan bahwa ini ada 9.000, ada 1.000. Nah, pada saat itu terjadi. Alhamdulillah saya bayar itu, disitulah awalnya saya mulai belajar rumput laut. Saya mulai kuasai sampai ke Pulau Buton itu, 1 bulan itu saya pernah kirim sampai ratusan ribu ton ke Surabaya, ke pabrik. Jadi saya kerjasama dengan pabrik. Berjalan kurang lebih 2 tahun. Tahun kedua saya sudah berhenti. Saya berhenti karena
Ya, keuntungannya banyak. Tapi di ujung tahun, itu keuntungan menjadi hilang karena dipotong yang kadar. Jadi kadar dalam 1 tahun dikumpul-kumpul, di akhir tahun ditampung, banyak juga. Jadi yang tadinya saya anggap ini keuntungan, yang uang miliaran, ternyata dipotong sebagian menjadi harus kita kembalikan ke pabrik. Sehingga saya berhenti. Properti dulu pertama. Nah, ini properti ini lucu ini. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen bisnis di properti. Saya waktu mulai, itu adalah dasarnya pertemanan. Ada teman jual tanah, jadi teman itu mau jual tanahnya 150 per meter. Saya coba lihat, oh ini peluang. Saya bilang gini, you berani enggak? Saya beli 250, tapi pembayarannya bertahap. Karena pada saat itu saya tidak punya uang. Saya ingat uang saya di rekening pada saat itu hanya 12 juta. Nah, dia mau. Saya bilang saya beli 250 tapi bertahan. Dia jual 150, saya tawar 250, tapi bayarnya bertahap. Jalan dulu, setelah berjalan nanti saya cicil. Ya. Orang yang mau, kebetulan teman saya. Nah, inilah yang membuat pertama. Uang saya 12 juta, bayangkan. Sewa alat itu satu hari saya ingat 4 juta, doser itu. Per hari 4 juta. Ya. Solarnya satu hari, makan itu hari masih 900 per hari. Jadi bayangkan, mobilisasi 2 juta. Uang itu hanya 2 hari jalan sudah habis harusnya. Sudah habis. Tapi karena mungkin Tuhan melihat niat kita dan perkawanan kita. Bayangkan, solar itu saya ambil dari teman yang punya Pertamina. Ya, jadi saya ambil, belum dibayar. Utang semua, gusur itu tanah. Setelah itu tanah digusur, urus sertifikat. Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Sampai selesai, sampai saya coba bangun 1 unit, laku, itulah proses berawal jalannya. Diamond Alpha. Itu yang pertama. Nah, start dari situ, itulah mulai jenjang karir bisnis saya. Mulai saya buka kapur. Ya, tambang kapur. Alhamdulillah dari perumahan. Ya, jadi sambil saya bisnis perumahan, sambil saya ambil tambang. Karena pada saat itu orang belum berpikir ke batu karena orang baru berpikir bahwa pabrik ini butuh kapur. Ya. Nah, pada saat itu saya sudah terpikir karena mungkin dasar basic saya kimia, sehingga saya pikir bahwa sudah pasti ini butuh kapur. Sehingga saya urus, alhamdulillah berjalan. Di tahun 2022 saya sudah mulai produksi. Nah, di situ ya produksi kapur. Dari situ mulai berjalan, alhamdulillah masuk ke nikel. Ya. Nikel ini karena modalnya besar, saya gabung dengan teman-teman. Ya, saya coba gabung. Alhamdulillah dengan gabung inilah yang membuka cakrawala berpikir saya. Sehingga saya berteman-teman di Jakarta, saya coba berteman-teman dengan penambang, ya sampai alhamdulillah saya juga punya IP sendiri. Untuk sekarang ini lokasi ke-5. Pertama Diamond Alpha, yang kedua Diamond Alpha 2, yang ketiga Praja, yang keempat adalah Diamond Hills, yang kelima adalah Diamond Alpha 3, Kota Kendari semua. Ada satu di Concap, ada jadi Concap. Diamond Alpha juga dia di sana. Kalau di total untuk, kebetulan saya bergerak 2, subsidi sama komersil. Dan dasar saya, basic saya di awal itu kan komersil saya. Ya. Totalnya kurang lebih sekitar sudah 1.000 lebih lah semua. Ya. Lebih banyak di subsidi. Ya, lebih banyak subsidi dia. Komersil terbatas. Yang pertama adalah memang kita harus tidak berhenti untuk tetap belajar. Ya. Karena posisi namanya bisnis apapun selalu pasti ada tantangan. Tidak ada satu bisnis yang tidak punya tantangan. Semakin besar modal, maka semakin besar risiko yang akan kita dapatkan. Kalau saya sih, ya yang pertama itu adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa membuat pembeli itu bisa yakin bahwa apa yang kita jual ini layak untuk ditinggali. Kedua adalah yang menjaga kepercayaan. Kepercayaan yang sangat penting. Sehingga yang namanya bangun perumahan kan, yang penting ada tukang, sudah ada site plan, sudah ada lengkap izin, itu pasti udah bisa. Dasar utama kan kita harus punya tanah. Setelah ada tanah, baru kita membuat set plan. Set plan kita urus, buat di tata kota. Setelah disetujui, ya sudah kita membangun. Kita clearing dan kita membangun. Untuk sementara sekarang saya 3, Pak. Satu saya korporasi dengan teman-teman, satu sendiri, yang satunya saya juga dengan teman. Kalau kita di perumahan, ya, itu lebih kita teduh, lebih tenang dalam berbisnis. Tidak ada secara hukum, secara ini kita mungkin jauh, kecil.
persentasenya sangat kecil, resikonya kecil. Tapi kalau ditambang kan banyak aturan dia. Nah, di sini adalah wilayah yang saya anggap wilayah yang dipantau dan semua penuh dengan intrik, ya. Karena di situ ada mafia, ada orang benar, ada orang tidak benar. Proses pengurusannya pun juga panjang, butuh biaya yang besar. Sehingga memang betul kata pepatah bahwa semakin tinggi pohon, maka semakin tinggi juga anginnya. Kalau di properti kecil, karena properti ini kan paling tukang kita. Karena tukang ini kan tidak terikat. Ya, kita hanya kontrak, selesai. Tapi kalau kurang lebih sekitar 15 orang. Ya, itu hanya mengontrol dan menjual. Kalau itu pertambangan, Kalau pertambangan kurang lebih sekitar 300-an ada. sempat tidak dulu terpikir akan sampai di titik ini. Tidak ada bayangan itu. Karena bagaimana ya? Pertama, saya tidak pernah membayangkan bahwa jangankan mau berbisnis ini, mau punya motor saja pada saat itu tidak ada dalam benak saya. Tetapi keinginan ada. Cita-cita itu bahwa saya kapan seperti itu. Saya lihat orang yang punya mobil, kapan saya bisa punya mobil. Saya lihat orang yang berusaha, saya juga harus jadi seperti itu. Itulah yang selalu memotivasi saya bahwa hidup ini memang tergantung dari apa yang menjadi cita-cita kita, yang kemudian dibarengi dengan jaringan pertemanan. Setelah itu kita minta doa. Yang lebih utama adalah doa istri. Saya sebenarnya di awal sebelum tambang itu saya minimarket. Saya uji coba setiap saya bangun perumahan itu satu. Cuman saya lihat ini adalah bisnisnya ibu-ibu. Karena kalau ini kita bawa, kita pakai saja, itu sudah secara hitung-hitungan sudah sangat berpengaruh. Jadi saya anggap ini bahwa ini bisnis tidak cocok untuk kita hanya untuk bisa kita hidup. Kalau saya ini, Mbak, saya coba ingin membuktikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya bahwa kita sebagai anak orang yang tidak mampu jangan patah hati. Ya. Justru bahwa kita orang yang tidak punya kemampuan, orang tua kita petani, bahwa kita adalah harus mensyukuri itu. Ya. Suatu saat dengan cita-cita kita yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, insya Allah pasti bisa. Karena semua itu di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tergantung kita mau atau tidak. Karena yang membuat kita sebenarnya tidak bisa itu adalah hanya dua faktor. Yang pertama adalah malas. Yang kedua adalah kita memang terbiasa dengan kehidupan yang malas pusing. Karena orang yang mau berusaha itu pasti stres. Orang yang berbisnis kecil, stresnya juga kecil. Berbisnis besar juga stresnya. Jadi semua kehidupan ini pasti ada stresnya. Jadi tidak usah takut dalam berbisnis, karena kehidupan kita duduk saya pun kita baring-baring pasti kita pusing. Jadi daripada baring-baring, lebih bagus kita berbuat. Itu pesan saya. Mau besar untuk usaha itu adalah pertama kita melihat kondisi pasar. Pasar ini yang bahwa apa yang kita mau jual, apa idenya. Yang kedua menyesuaikan dengan kondisi di situ. Apakah ini cocok dengan apa yang kita mau lakukan ini? Nah, kalau itu cocok, kita juga harus pikirkan bahwa tergantung apa yang kita mau jual. Karena kalau kondisi hari ini dengan dulu sangat berbeda. Kalau hari ini orang melihat dulu kemasan. Kemasannya bagus, tempatnya bagus enggak? Sementara kita mau mulai dengan bisnis dengan kemasan yang bagus, dengan itu pasti tidak bisa. Yang utama adalah kita adalah menciptakan, kalau seandainya kita kemasan, rasa dulu. Rasa dan lewat teman-teman, kalau rasa sudah mulai disukai oleh orang-orang banyak, maka kita harus berpikir mempertahankan kualitas ini. Yang kedua adalah kita berpikir bagaimana ini kemasan itu ini harus dikemas dengan baik. Karena di situ kalau kita tidak berpikir ke sana, maka kita nanti akan ditinggalkan ditindis oleh pengusaha-pengusaha besar. Jadi kalau kita sudah berpikir ke sana, pasti itu usaha kita akan besar. Semua orang punya kesempatan yang sama. Dan saya yakin bahwa orang yang hari ini sukses, mereka yang punya kemauan, mereka yang punya keberanian. Terima kasih. Saya Jurni SSI dari PT Diamond Alpha Group mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.